Tak sabar debut Eliano Gendapi skuad keturunan lawan Bahrain. Fans Vietnam roasting negara sendiri usai gagal ke Piala Asia U20. Sintayong pamerkan tradisi sakral timnas Indonesia. Oleh Romeni, here we go, tidak tolak naturalisasi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Fans Vietnam roasting negara sendiri usai gagal ke Piala Asia U20. Kegagalan timnas Vietnam untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 menjadi topik hangat di media lokal. Kegagalan tipis dari Suriah pada laga terakhir babak kualifikasi membuat mimpi The Young Golden Star Warriors untuk tampil di ajang bergengsi tersebut harus pupus. Media Vietnam SOA pun menyoroti bagaimana skenario yang kurang menguntungkan membuat Vietnam harus rela tersingkir. Ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2008 timnas U20 Vietnam gagal lolos ke Piala Asia U20. Tulis SOA dalam laporannya. Bersamaan, keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran final pun tidak luput dari perhatian media Vietnam SOA yang kemudian memuji dominasi permainan Garuda Nusantara. Meskipun memang harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Yaman pada laga pamungkas. Kali ini mungkin pendapat yang disampaikan oleh jurnalis Vietnam Tan Dien beberapa waktu lalu tentang timnas Indonesia akan ambil alih jabatan sebagai Raja ASEAN mulai terbukti. Pasalnya, dominasi timnas Indonesia tidak terbantahkan dari mulai kelompok umur sampai dengan timnas senior. Rival seperti Malaysia dan Vietnam pun kini rontok di babak kualifikasi Piala Asia U20. Sementara timnas Indonesia mampu melenggang sebagai juara grup. Begitu juga dengan timnas senior, saat negara-negara rival di ASEAN rontok di ronde-ronde sebelumnya, timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang bisa melenggang ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sabar debut Eliano Gendapi skuad keturunan lawan Bahrain. Eliano Rangers mengaku tak sabar ingin segera debut bersama timnas Indonesia di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain PSIS Zwolle ini pun juga menuturkan bahwa dengan kedalaman skuad yang dimiliki, timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Kesempatannya sangat besar, kita juga lihat pemain-pemain yang kita miliki sekarang. Jelasnya, ia juga mengatakan bahwa pertahanan timnas Indonesia akan semakin kuat dengan kedatangan Bisilgers yang kini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara itu terkait proses naturalisasinya, pengambilan sumpah WNI keduanya dilakukan di Belanda. Namun demikian, Ketum PSSI Erick Thohir sebelumnya menekankan bahwa pengambilan sumpah di Belanda ini tidak ada yang spesial. Menurutnya, ada juga masyarakat yang menjalani sumpah di negara lain dan itu hal yang biasa. Sebagai informasi, pengambilan sumpah kedua pemain ini dilaksanakan langsung oleh Dirjen AHU Cahyo Rahadian Munzar. Dengan rampungnya proses naturalisasi kedua pemain tersebut, timnas Indonesia pun akan memiliki skuad yang semakin kompetitif di ajang kualifikasi. Eliano Rangers yang dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu mengisi beberapa posisi, sementara Hilgers adalah bek tengah yang solid diharapkan memperkuat lini pertahanan timnas. Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun menyatakan bahwa kedua pemain ini berpeluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Dengan demikian, Indonesia pun bisa menghadapi Bahrain dan Cina dengan kekuatan yang penuh dan didominasi oleh pemain keturunan. Nantinya, Miss Hilgers berpotensi menjadi tandem baru bagi Justin Hubner dan JIZ atau menjadi pelapis dari Rizky Ridho. Sementara Eliano akan memperkaya lini tengah yang sebelumnya sudah diisi oleh pemain naturalisasi lainnya seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, dan Nathan Juaon. Kolaborasi para pemain ini pun akan menjadi kunci aliran bola dari lini tengah ke lini depan. Oleh Romeni, here we go, tidak tolak naturalisasi. YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Oleh Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia
namun memang masih memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ole Romaini itu pun dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan. Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan sang pemain. Ya, PSSI udah komunikasi dengan dia, Pak Erik juga udah komunikasi dengan dia, dan juga semua tahapnya, semua langkah dari Pak Erik juga sudah dengan sangat benar, sangat profesional. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Ole Romaini, tetap saja belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Walau demikian, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti Ole Romaini menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu kemudian mengatakan jika Ole Romaini masih membutuhkan waktu. Yusa pun kemudian membandingkan kasus Ole Romaini dengan Justin Hapter yang juga sempat sulit dinaturalisasi dan kemudian memutuskan untuk membela tim merah putih. Sebagai informasi, Ole Romaini disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Hal ini tak terlepas dari catatan pemain berusia 24 tahun itu, di mana di musim ini saja dirinya telah melesakkan 2 gol dari 6 pertandingan di Eredivisie 2024-2025. Catatan-catatan apik itu pun membuat Ole Romaini diyakini menjadi pemain yang tepat untuk mengatasi mandulnya lini serang timnas Indonesia. Sintayong pamerkan tradisi sakral timnas Indonesia. Pelatih skuad Garuda Sintayong berbagi cerita mengenai momen berharga dan tradisi yang dijalankan oleh tim yang dikenal dengan sebutan Garuda tersebut kepada media asal Korea Selatan Ice Plus. Apa ceritanya? Di mana timnas Indonesia memiliki ritual khusus setelah pertandingan, di mana para pemain Garuda berkumpul membentuk lingkaran di tengah lapangan dan menyanyikan Tanah Airku bersama para pendukung. Setelah itu mereka berkeliling lapangan untuk merayakan bersama para supporter. Biasanya pun Jesus dan rekan-rekannya akan menyapa dan bernyanyi bersama. Contohnya saat Sintayong memimpin timnas Indonesia meraih hasil imbang 0-0 melawan timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, yakni pada 10 September lalu. Tradisi dan momen berharga tersebut pun berlangsung di hadapan 70.059 penonton. Dukungan dari para penggemar untuk timnas Indonesia ini mirip dengan tim manapun yang berhasil mencapai Piala Dunia, kata Sintayong. Sebelumnya, soliditas supporter timnas Indonesia ini memang sempat memakan korban pemain Australia, di mana usai berhasil menahan imbang tim Socceroos, fans Indonesia kemudian kompak menyanyikan lagu Tanah Airku. Aksi puluhan ribu fans Indonesia yang menyanyikan lagu Tanah Airku pun direspon oleh salah satu pemain Australia, Michelle Duke, dengan sindiran. Dia menyebut para supporter tuan rumah sudah senang karena timnya dapat menahan imbang tim kuat seperti Australia. Pada akhirnya, komentar Duke ini pun dibalas pedas oleh para fans timnas Indonesia yang kemudian memborbardir kolom komentarnya di media sosial. Dan Duke pun akhirnya meminta maaf atas pernyataan itu dan mengaku tak tahu soal tradisi fans timnas Indonesia.